Tadi disampaikan Pak Mursalim ini yang bermasalah itu lebih ke serapan pasar daripada ke produksi. BRIN melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Nike. Jadi kami dari BRIN melihat bahwa dampak El Nino ini karena dia terjadi di akhir musim kemarau, kemudian juga di awal musim hujan, dan peningkatan curah hujannya juga tidak terlalu tinggi ya berdasarkan beberapa prediksi. Kami melihat ini tidak akan banyak berpengaruh kepada proses produksi. Katakanlah di pertanian pangan, kami melihat bahwa dengan terjadinya La Nina di awal musim hujan ini, tentu ini suatu kondisi yang baik bagi para petani padi umpamanya, karena mereka bisa segera memulai untuk kegiatan-kegiatan pengolahan tanah dan seterusnya, sehingga ini dari sisi pertanian secara umum kita melihatnya hal yang positif, Mbak Neke. Baik, jika memang tidak terlalu bermasalah untuk rumput laut dan tadi Bapak sampaikan juga padi, lalu komoditas apa yang mungkin harus menyiapkan strategi atau antisipasi dengan adanya La Nina ini? Ya, kalau kami di Kementerian di Pertanian kami melihat yang utama tentu kaitannya dengan padi ya. Di beberapa wilayah, terutama kita mengantisipasi untuk kejadian curah-curah hujan yang tinggi dalam waktu sesaat ya. Ini yang berbahaya sebenarnya dan itu banyak berdampak pada wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana dan itu banyak di lokasi-lokasi pertanaman padi dan hortikultura ya, ya, yang ada di wilayah-wilayah dataran tinggi dan seterusnya. Sehingga kami tentu memberikan warning kepada kawan-kawan yang ada di eh, pertanaman padi, kemudian juga pertanaman hortikultura yang ada di dataran tinggi untuk lebih waspada dengan curah hujan yang lebih tinggi pada saat ini. Mungkin seperti itu, Mbak Nike. Baik, bagaimana dengan daerahnya? Daerah mana dari seluruh Indonesia ini yang menurut Bapak ini paling memiliki risiko besar dengan adanya La Nina? Berdasarkan data yang kita lihat bahwa dampak terbesar dari La Nina ini ada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa ya. Jadi utamanya tentu di Jawa ya, Jawa, Bali, kemudian sedikit di Sumatera dan beberapa bagian dari apa namanya di bagian bawah Sulawesi. Jadi kalau data kami menunjukkan bahwa La Nina ini akan curah hujan yang tinggi ini banyak terjadi di wilayah-wilayah selatan, Mbak. Jadi kita berharap petani-petani yang ada di Jawa terutama ya untuk lebih waspada karena kemungkinan terjadinya La Nina dengan curah hujan yang lebih tinggi pada dan itu akan banyak terjadi di wilayah-wilayah Jawa dan Bali dan seterusnya. Seperti itu, Mbak Nika. Pak Rizal tadi disampaikan Pak Mursalim dibutuhkan pendampingan terutama untuk para pekerja yang langsung mengerjakan rumput laut ini. Apa yang bisa dilakukan BRIN juga mungkin untuk bisa mengkoordinasikan ini dengan kementerian-kementerian terkait? Terima kasih Mbak Neke. Jadi Kementerian Pertanian bersama BMKG dan BRIN ya sudah sejak lama mengembangkan apa yang kita sebut dengan sekolah lapang iklim ya di berbagai lokasi sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan. Kegiatan ini kita mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama produsen-produsen produk pertanian, perikanan, tentang hal-hal berkaitan dengan perubahan iklim dan itu kita memadukan ya apa namanya lokal-lokal wisdom yang ada dengan apa namanya teknologi-teknologi sederhana yang kita kembangkan di BRIN ataupun di lembaga-lembaga riset lainnya. Dan itu kita bersama-sama membangun kapasitas petani, nelayan dan juga pembudidaya rumput laut untuk bisa paham berbagai dampak dari perubahan iklim dan bagaimana upaya mengantisipasinya. Seperti itu Mbak Neke.